Karena yang saya pernah mendengar untuk membangun satu sumur lengkap dengan pompa airnya ya, pompa listrik lah ya. Jadi kan ongkos ngebor segala macam komplit sampai selesai itu minimal 4 juta. Ya, katakanlah mungkin 4-5 juta gitu. Kalau itu kita salurkan ya itu sudah setara berapa ya, nanti tim-tim itu nggak akan masak karena ini juga menghidupi tim juga ya. Menghidupi tim juga ya. Jadi saya kira usul Pak Agus nanti kita upayakan suatu kita menggalang dana itu kan banyak dari donatur ini yang cukup mendapatkan rezeki besar lah dari Allah itu. Nanti kita himpun, kita rame-rame. Yang jelas yang saya tahu seperti itu, kira-kira 4-5 juta. Memang itu pahalanya besar sekali. Pahalanya mengalir terus sepanjang air itu mengalir. Ya, terima kasih Pak Agus atas masukannya. Insya Allah kita tampung nanti ya suatu ketika ya, yang minimal saya sama panjenengan daftar ya nanti. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman donatur sekalian, dalam rangka milad Warsot Warung Sodako yang keempat akhir November nanti, saya ingin menggali opini ataupun pendapat dari para donatur dengan 2 pertanyaan saja, yaitu yang pertama, bagaimana selama panjenengan ikut Warung Sodako sebagai donatur, bagaimana melihat pengelolaan Warung Sodako? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah apa saran dan pendapat panjenengan sebagai donatur untuk Warsot ke depan, apa yang harus dilakukan? Monggo dijawab, cukup 1-2 menit dalam format video ya. Waalaikumsalam. Saya Gopeng, salah satu donatur Warung Sodako. Menurut saya pengelolaannya bagus, good. Ini laporan rutin penggunaan dananya bagus. Nah, harapan saya ke depan kalau bisa mulai ke arah bantuan sedekah air. Maksud saya misalnya ikut membantu ngebor sumur bor untuk beberapa pondok pesantren atau pihak lain yang memang membutuhkan. Kira-kira demikian harapan kami. Mudah-mudahan Warung Sodako tetap bergerak terus, dapat ridhonya Gusti Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Om Agus Arianto, Big Boss, Presiden Direktur Pabrik Sambal Pecel Gopeng yang terbesar dan terkenal di Kediri, atas kesediaan panjenengan untuk menjawab pertanyaan saya. Dan kemudian ada hal yang ingin Bapak sampaikan saran kepada Warung Sodako, terutama terkait usulan atau saran panjenengan agar ke depan Warsot selain yang selama ini berjalan ya, segmennya yang diambil adalah Sodako nasi bungkus, juga mulai memikirkan untuk berpartisipasi di dalam Sodako dalam bentuk lain ya. Panjenengan mengatakan tentang misalnya pembuatan sumur ya, atau sumur sekaligus pompa begitu maksudnya ya, di masjid atau di pondok pesantren dan seterusnya. Alhamdulillah itu usul yang bagus ya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin kembali menyampaikan ya. Jadi menurut asbabul asbabul nuzulnya lah ya, bagaimana Warsot ini didirikan, apa keinginan ataupun harapannya.
sudah saya sampaikan dalam narasi tentang proses kelahiran Warung Sodako. Jadi karena yang mendirikan saya pada waktu itu, saya terinspirasi atau diilhami oleh seorang kakek yang sangat terkenal ya, Mbah Asrori ya. Kapan-kapan akan saya tampilkan profil beliau ya nanti di konten yang selanjutnya. Mbah Asrori. Jadi Mbah Asrori itu sekarang beliau sudah berumur 94 kalau salah. Tapi beliau berkiprah dalam sodako itu sejak umur 80. Karena sudah 10 tahun lebih beliau berkiprah secara pribadi individu dengan sepeda ondelnya setiap Jumat membagikan nasi bungkus. Dari 75 sampai terakhir kalau nggak salah ya 150-an lah begitu. Sehingga kemudian kita lihat beliau sangat viral dan dalam usia yang seperti sekarang udah mendekati 100, beliau sangat sehat dan berani makan tengkleng. Tengkleng itu kan berbasis daging kambing ya. Nanti akan saya tampilkan, saya kebetulan punya videonya sosok beliau yang terkini lah gitu. Jadi memang Warung Sodako didirikan dengan niat untuk bermain lah dalam bahasa kita di segmen nasi bungkus gitu. Nasi bungkus. Kenapa? Ya sering saya katakan ya supaya menyebar, kemudian yang kita kan sesuai dengan niat lah ya. Dalil yang kita sukai adalah Allah sangat menyukai orang yang memberi makan kepada orang lain. Dari kelompok manapun, bahkan dari agama pun nggak masalah. Yang penting memberi makan manusia itu pahalanya sangat tinggi. Kemudian dalil dalam hadis-hadis Rasulullah, khairun nas anfa'um minnas misalnya, atau kemudian hadis yang lain tentang bagaimana Rasulullah mengingatkan bahwa nanti Allah itu akan menyiapkan pintu-pintu surga bagi orang yang gemar bersedekah. Dan kemudian sedekah yang kita pilih adalah memang nasi bungkus gitu. Karena ilham atau inspirasi kita, tokoh inspirasi kita adalah Mbah Asrori. Tapi saya kira tidak ada masalah. Jadi usulan Pak Agus Arianto tetap kita wadahi. Mungkin nanti jalan tengahnya adalah ya kita para donatur ini, termasuk saya tentunya, menghimpun dana secara khusus gitu. Jadi di luar yang reguler yang untuk disalurkan untuk nasi bungkus. Karena yang saya pernah mendengar untuk membangun satu sumur lengkap dengan pompa airnya ya, pompa listrik lah ya. Jadi kan ongkos ngebor segala macam komplit sampai selesai itu minimal 4 juta. Ya, katakanlah mungkin 4-5 juta gitu. Kalau itu kita salurkan ya itu sudah setara berapa ya, nanti tim-tim itu nggak akan masak karena ini juga menghidupi tim juga ya. Menghidupi tim juga ya. Jadi saya kira usul Pak Agus nanti kita upayakan suatu kita menggalang dana itu kan banyak dari donatur ini yang cukup mendapatkan rezeki besar lah dari Allah itu. Nanti kita himpun, kita rame-rame. Yang jelas yang saya tahu seperti itu kira-kira 4-5 juta. Memang itu pahalanya besar sekali. Pahalanya mengalir terus sepanjang air itu mengalir. Ya, terima kasih Pak Agus atas masukannya. Insya Allah kita tampung nanti ya suatu ketika ya, yang minimal saya sama panjenengan daftar ya nanti ya, berapalah rezeki yang bisa kita salurkan di jalan Allah melalui program sumurisasi ya, atau pompanisasi di pesantren atau di masjid mana yang kita pilih yang belum punya fasilitas seperti itu ya. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan panjenengan terus sukses dengan sambal gopengnya yang sudah tidak saja menasional tapi mendunia karena sudah sampai ke Jepang, ke Arab gitu yang saya dengar itu. Salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya ataupun kesan saya terhadap pertanggungjawaban Panglima Warung Sodako terhadap pemasukan ataupun pengeluaran, saya rasa sudah cukup jelas, transparan dan akuntabel. Dan sarannya selain memberikan kepada para mustahik ya, katakan begitu ya, kita mendatangi para mustahik satu persatu
Bisa juga mungkin dilakukan dengan memberikan nasi bungkus tersebut kepada para jamaah masjid pada hari Jumat. Jadi setelah selesai Jumatan, nasi bungkus itu diberikan kepada para jamaah yang selesai melaksanakan sholat Jumat. Jadi mungkin itu lebih memudahkan kita, tidak perlu mendatangi para mustahik kemana-mana. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Om Helmi Farid. Nah, itu sahabat saya, teman seperjuangan di Magelang. Ya, Letnan Kolonel Angkatan Darat. Korpsnya lupa saya, CAJ. Om Helmi Farid ya. Beliau mengusulkan yang pertama sukses untuk Arsot, dan usulan beliau adalah yang intinya, yang terutama adalah supaya pembagian nasi bungkusnya tidak hanya kepada yang selama ini kita lihat di jalan-jalan ya, kepada tukang beca, kemudian di kawasan tempat sampah, di pasar, atau di persawahan, Pak Tani, buruh tani ya, atau di tempat pembuatan bata merah, itu buruh-buruh bata merah itu banyak sekali. Beliau mengusulkan supaya juga dibagikan ke masjid. Jadi sesungguhnya ini bukan hal baru. Warung sedekah dulu di tahun pertama sampai tahun 3 mungkin yang keempat ini aja agak mulai jarang. Tahun pertama sampai tahun ketiga itu kita ada jadwal Jumat itu minimal sebulan 2 kali ke masjid itu, membagikan nasi bungkus ke masjid ya. Untuk kemudian kemarin itu memang ada sesuatu yang ada satu masalah lah. Jadi tim ini terutama tim Jogja lah ya, karena dalam pantauan saya gitu, itu dengan beberapa pertimbangan masaknya selalu pagi ya, bahkan ya setelah subuh itu sudah mulai ada kegiatan untuk masak segala macam. Sementara biasanya jam 8 itu sudah selesai semua untuk dibagikan ya. Nah, sedangkan sholat Jumat itu kurang lebih selesainya ya pasti di atas jam 12 ya. Suatu ketika ya, biasanya nggak ada masalah, suatu ketika muncul problem karena ada komplain dari takmir sebuah masjid yang mengatakan nasi sudah basi gitu kan. Ya tentu saja dilihat dari waktu masaknya, karena dibungkus ya, terbungkus ya, karena nggak ada pernapasan maksudnya dibungkus itu nasinya yang masih panas dibungkus gitu kan, sehingga kalau disimpan dalam waktu yang cukup lama akhirnya basi. Jadi karena situasi seperti itu akhirnya kita hentikan. Selain itu alasannya tidak sekedar itu, tetapi juga sekarang di masjid-masjid terutama di kawasan Jogja lah sekitar saya itu sedekah Jumat ya, Jumat barokah itu udah banyak dari orang-orang lain, dari pihak lain. Dan terus terang kalau nasi bungkus kita itu memang low cost catering ya, jadi makanan berbiaya murah. Jadi secara konten itu kalau untuk jamaah masjid, karena jamaah masjid itu kan banyak orang berpunya juga gitu kan, kalau mendapatkan nasi bungkus dari kita mungkin agak sedikit dipandang sebelah itu, karena biasanya yang dibagikan di masjid itu saudara-saudara nasi itu agak lebih di atasnya ya. Kita indeks 5.000, yang dibagikan rata-rata 10 sampai 15.000 itu. Jadi ada yang dalam box, ada yang dalam mika, dan kontennya lebih berkelas, lebih lebih bagus lah. Dari misalnya berani telur 1 biji ya, atau ayam paha ayam gitu kan. Sedangkan nasi kita nasi lebih sederhana. Kalau pakai ayam suwir. Kalau pakai telur ya telur dadar yang dipotong-potong kecil lah ya, atau disuwir-suwir juga gitu. Gitu Om Farid. Tapi alhamdulillah mulai Jumat hari ini tadi usul panjenengan alhamdulillah sudah terrealisir, karena kita punya tim cadangan. Kita sebut tim cadangan ya, karena memang belum permanen ini. Kebetulan mereka tinggal di dekat masjid, akhirnya hari ini bersedia untuk membagikan di masjid, dengan catatan kan harus ditongkrongin, karena kita tetap butuh dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kepada para yang lupa saya sampaikan. Jadi kalau mau membagikan nasbuhnya di masjid, tentunya masanya harus lebih siang dikit ya,
minimal jam 8 itu baru masak, nanti supaya matang jam 10 ya. Kalau 2 jam sampai jam 12 nggak masalah. Jadi yang hari ini akhirnya bisa itu tim cadangan di kota Jogja, itu kebetulan tim yang tinggal di dekat masjid, dia bisa masak lebih agak siang ya, nasi kuning dengan kelengkapannya, sehingga dibagikan itu. Ini nanti setelah ini akan saya tayangkan ya, walaupun videonya singkat ya, karena keterbatasan handphonenya, katanya memorinya penuh gitu, sehingga hasilnya singkat. Pembagian di Masjid Al-Ittihad Kranon Nitian, Yogyakarta ya. Terima kasih Om Helmi, usul panjenengan cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti bisa saya programkan minimal sebulan 2 kali Jumat gitu ya. Dan yang lain tetap kita menyasar seperti tukang becak dan seterusnya, karena mereka mustahik yang memang sangat senang dan bersyukur mendapatkan nasi bungkus. Terima kasih Om Helmi, mudah-mudahan panjenengan sukses ya, bisa jadi kasat. Ya, assalamualaikum. Di berapa menit? Nanti enggak. Iki dipedhot pengentanane ra cukup. Ngerti aku ra ndemok kok. Iki dipedhot pengentanane ra cukup. Ngerti aku ra ndemok kok.